Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita buat konten lagi ya, konten tentang ikan nila ya. Ini saya sedang menguras kolam bibit ikan nila karena saya lihat tadi airnya itu sangat keruh sekali teman-teman, jadi harus kita kuras teman-teman ya. Dikhawatirkan nanti akan terjadi kematian ya. Oke, nah, ini ikan nilanya ini kurang lebih seribuan lebih ya teman-teman ya, 1100 atau berapa, saya nggak tahu, lupa sayanya, nggak terlalu ingat ya. Ini lumayan banyak juga teman-teman ya, ini hasil dari budidaya saya sendiri. Jadi ini kita lakukan pergantian full 100% air kita ganti ya, karena tadi saya lihat airnya tuh sudah berwarna hijau kecoklatan ya. Karena kalau sudah berwarna hijau kecoklatan itu menandakan sudah banyak amoniak dan juga sudah terlalu banyak tercemar pelet ya teman-teman ya, dan ada berbusa-busa kayak gitu ya. Apalagi ini kan musim hujan, jadi airnya itu cepat sekali kotor teman-teman, jadi harus kita bersihkan. Beda dengan ini nih, ini airnya tuh warnanya hijau. Jadi bisa dikategorikan kalau saya ini masih aman ya, karena saya tidak menggunakan filter teman-teman, jadi airnya hijau. Dan kelemahannya itu adalah kalau tidak menggunakan filter itu harus sering kita ganti ya. Tapi ini masih bagus lah, kalau untuk saya ini masih bagus, tapi tetap akan kita ganti juga nanti airnya. Dan yang di sini juga tuh, nah nih kolam ini juga nih sudah agak kecoklatan teman-teman ya, kuning hijau ke kuning-kuningan kayak gitu, jadi sudah mulai banyak juga amoniaknya nih. Yang jelas ini yang harus kita ganti nih. Jadi untuk teman-teman yang ada yang bertanya di TikTok, di YouTube juga ya, kenapa ikan bibit ikan nila saya itu mati satu persatu atau mati langsung banyak kayak gitu ya. Jadi harus kita lihat dulu apa namanya tuh ikan nilanya ya. Misalkan teman-teman baru beli ikan nila, setelah itu dipindahkan ke kolam kita yang baru, biasanya akan terjadi kematiannya, karena sudah hal biasa seperti itu. Si ikannya itu akan adaptasi dulu, yang tidak bisa beradaptasi pasti akan mati ya. Kematian itu pasti akan datang tuh. Kalau biasanya kalau kita baru beli bibit dari kolam lain, kita pindahkan ke kolam baru, pasti akan terjadi kematian teman-teman ya. Nah terus yang kedua itu ya pasti karena air ya. Faktor utama ikan mati itu biasanya faktor air. Lihat dulu airnya itu, kalau airnya mungkin sudah keruh, misalkan teman-teman sudah lama memelihara ikan nila atau bibitnya, tiba-tiba ada yang mati, harus kita lihat dulu kondisi airnya itu sudah tidak layak lagi atau sudah banyak amonia, harus kita ganti ya. Atau yang kedua, yang ketiga itu faktor hujan ya, atau cuaca ya. Ini biasanya karena hujan itu menampung air hujan terlalu banyak, sehingga terjadi perubahan suhu, perubahan apa namanya tuh, airnya juga itu berubah ya. Zat asamnya itu kan banyak tuh kalau air hujan, jadi membuat si ikan nila ini pada mabok dan terjadilah kematian ya. Nah jadi biasanya faktornya karena itu teman-teman ya. Yang harus kita lakukan adalah, kalau karena ada hujan atau airnya kotor atau sudah banyak amoniak, biasanya kita harus ganti ya, seperti yang saya lakukan pada saat ini ya. Jadi ini usianya itu sekitar, ini bibit saya ini usianya berapa ya, sudah 2 bulanan bahkan sampai 3 bulanan ya. Kenapa masih usia seperti ini, karena saya mulainya dari
larva ya, baru menetas itu saya saya besarkan di sini ya. Ini ada yang kecil, ada yang besar, karena memang usianya itu berbeda-beda teman-teman ya. Dan juga pasti akan ada yang gennya cepat besar, ada gennya yang lambat ya. Dan biasanya faktor karena indukannya, karena kalau indukannya bagus, faktor gennya juga bagus, biasanya pertumbuhannya cepat. Dan juga karena pelet juga ya pakannya, kalau pakannya bagus, proteinnya banyak, atau si ikannya tuh kalah dalam berebut makan ya, karena kan ini banyak ya, jadi ketika saya kasih pelet tidak kebagian ikannya yang kecil tuh, sehingga badannya itu kecil. Itu saja teman-teman ya video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaannya, saran dan komen kritiknya bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.